pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, BMKG memprediksi Indonesia akan memasuki cuaca ekstrim pada masa pancaroba. Cuaca ekstrim yang akan menerjang yaitu kemarau kering, hujan besar hingga angin kencang, hingga puting beliung yang akan melanda di beberapa wilayah di Indonesia mulai Maret hingga Mei 2023. Memasuki pada bulan Februari, upaya mitigasi ini perlu dilakukan secepat mungkin agar terhindar dari potensi bencana besar yang mungkin saja bisa terjadi. Lalu bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh BMKG menghadapi ancaman cuaca ekstrim di masa pancaroba ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Guswanto. Waalaikumsalam, selamat malam Bilkis. Pak Guswanto, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Dialog Kominfo Newsroom. Sebelum kita membahas lebih jauh, Pak, bisa dijelaskan secara singkat sebenarnya apa penyebab dari cuaca ekstrim pancaroba di berbagai wilayah di Indonesia ini, Pak? Baik, secara umum penyebab kondisi cuaca ekstrim pancaroba di berbagai wilayah di Indonesia itu yang pertama karena kondisi dinamika atmosfer di mana ketidakstabilan udara menjadi salah satu pemicu cuaca signifikan atau menjadi ekstrim, seperti adanya belokan dan perlambatan angin, kemudian seperti adanya tekanan rendah, nanti siklon, kemudian termasuk beberapa faktor yang lain seperti Madden-Julian Oscillation, kemudian juga kita lihat kondisi atmosfer yang tidak stabil tadi, itu disebabkan karena kita lihat cepat singkatnya perubahan cuaca ini juga tergantung daripada posisi matahari ya. Nah, wilayah iklim tropis dan adanya gerak semu matahari membuat Indonesia memiliki dua musim ini sebagai contoh. Sedangkan pancaroba sendiri itu merupakan peralihan antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan atau musim penghujan menuju musim kemarau. Kita lihat juga potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi pada saat pancaroba. Kita lihat pada saat pancaroba yang pertama dari musim hujan menuju musim kemarau sampai saat ini nanti Maret, April, Mei ya, itu terjadi puting beliung, petir, hujan es disertai petir. Kemudian kalau kita lihat juga ada musim pancaroba yang dari musim kering menuju atau kemarau menuju musim hujan, itu biasanya kita lihat nanti di September, Oktober, November ya, itu terjadi puting beliung sama, kemudian ada hujan disertai petir dan hujan es. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Ya, penyebab terjadinya cuaca ekstrim di masa pancaroba ini bisa terjadi karena mungkin tekanan yang rendah, kemudian kondisi yang tidak stabil demikian. Kemudian Pak Guswanto, bagaimana sejumlah wilayah diprediksi akan mengalami kemarau kering ini, kemudian apa kiranya mitigasi yang dapat dilakukan BMKG untuk mencegah terjadinya krisis air, Pak? Baik, untuk mitigasi yang BMKG sampaikan atau sarankan, rekomendasikan mencegah krisis air di wilayah bermusim kemarau bulan ini ya. Saat ini kan kita melihat bahwa eh, kondisi iklim global menunjukkan bahwa La Nina lemah, artinya akan menuju netral ya. Saat ini nilai indeks Nino 34-nya masih sekitar minus 0,5. Kondisi ini masih memberikan latar belakang atmosfer lebih basah dan masih ada hujan. Sedangkan dari analisis curah hujan sendiri kalau kita lihat sampai hari ini, kita lihat masih ada kecenderungan bahwa wilayah Bali, Nusa Tenggara, bahkan di Jawa atau bagian wilayah selatan, ini masih basah, masih dapat mendatangkan hujan. Maka mitigasi yang kita sarankan supaya krisis air yang pertama adalah pada saat mumpung masih ada musim hujan, mari curah hujan yang terjadi itu kita tampung. Nanti ada masyarakat tertentu seperti di Jawa Tengah adalah masyarakat pemanen hujan. Jadi curah hujan yang jatuh saat ini itu ditampung di waduk, di embung, ataupun di tempat-tempat yang bisa nanti pada saat musim kemarau itu kita jadikan sumber mata air. Nah, kemudian yang kedua, biasanya kita melihat bahwa
untuk krisis air itu di perkotaan biasanya karena adanya pencemaran ya. Maka dari itu hindari atau kurangilah pencemarannya dengan tidak membuang bahan-bahan kimia ataupun tidak membuang sampah plastik ke dalam embung ataupun saluran sungai pada saat musim hujan karena ini nanti menjadi tampungan pada saat krisis air menjadi sumber mata air. Dan yang ketiga, mari pada saat musim hujan ini kita bisa melakukan penanaman pohon ataupun melakukan gerakan penghijauan, di mana biasanya ini akan menyimpan air atau tanaman-tanaman ini bisa menahan air hujan menjadi sumber air di wilayah tertentu, tidak terjadi kekeringan. Karena pohon-pohonnya ditebang dan semua, maka biasanya bisa menjadi sumber bahan kekeringan. Dan yang terakhir, keempat, tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Ini penting sekali ya. Jadi jangan sampai kita melakukan pembakaran hutan dan lahan dan ini akan menyebabkan mempengaruhi sumber mata air terutama di daerah gambut ya. Daerah gambut itu biasanya dia akan menyimpan air hujan pada saat musim hujan. Tapi kalau gambut ini sudah terbakar, maka pada saat musim kemarau dia tidak bisa menyimpan air hujan yang ada di dalamnya sehingga kita bisa terjadi krisis air. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, selain cara mitigasi yang telah disebutkan tadi sebelumnya, namun tadi Bapak juga menyinggung mengenai masalah karhutla. Kemudian bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BMKG bersama dengan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya karhutla di cuaca rentan ini saat ini, Pak? Kemudian mengingat juga bahwa Indonesia ini sebagai tuan rumah KTT ASEAN, bagaimana koordinasi antara BMKG dengan lembaga terkait, Pak? Ya. Kalau bicara tentang karhutla, koordinasi BMKG dengan lembaga lain untuk mencegah kebakaran hutan lahan, ini ada beberapa yang sudah kita secara rutin kita lakukan. Yang pertama adalah BMKG melakukan rilis tentang kapan prediksi musim kemarau, kapan musim hujan akan terjadi, dan di mana ada beberapa di Indonesia sekitar 7 atau 8 provinsi itu yang rawan terhadap karhutla. Misalkan kita lihat di Riau, Jambi, Sulsel, kemudian Kalbar, Kalteng, Kaltim, itu adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kita sudah melakukan sosialisasi tentang informasi perakiraan musim hujan, musim kemarau. Kemudian kita lakukan lagi informasi secara rutin bulanannya. Dan kami juga yang kedua menggerakkan UPT-UPT BMKG yang ada di daerah. BMKG memiliki sekitar 180 UPT di daerah, unit pelaksana teknis di daerah. Misalkan kita lihat di Riau, kami memiliki 2, stasiun klimatologi dan stasiun meteorologi. Mereka harus melanjutkan sosialisasi tentang potensi ataupun dampak daripada kebakaran hutan dan lahan itu kapan bisa kita. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan koordinasi dengan BRIN, kemudian dengan BNPB, dengan TNI AU untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Ya. Ini apabila terjadi kebakaran hutan yang tidak bisa kita hindari, maka sebagai bencana, maka otomatis kita melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk pemadaman. Nah, di samping itu kita juga mencegah jangan sampai pada saat terjadi kebakaran hutan itu terjadi transboundary haze dari asap lintas batas, misalkan dari wilayah terbakar menuju provinsi lain ataupun ke negara lain. Ini kita lakukan dengan workshop ataupun pertemuan koordinasi dengan Kementerian KLHK yang memang mengampu tentang kebakaran hutan dan lahan dan transboundary haze. Kita membantu saling koordinasi informasinya yang kita berikan kepada mereka, bagaimana cara menggunakannya. Kira-kira demikian. Ya,
BMKG secara masif melakukan sosialisasi, kemudian memberikan press release mengenai cuaca yang rentan karhutlah saat kemarau itu seperti apa, dan menggerakkan UPT di BMKG di daerah tentunya, dan tentunya dengan melakukan koordinasi dengan lintas lembaga untuk teknologi modifikasi cuaca. Kemudian bagaimana dengan daerah yang diprediksi hujan lebat dan juga angin kencang? Apakah akan dilakukan semacam modifikasi cuaca juga, Pak? Jadi untuk teknologi modifikasi cuaca ini dilakukan ada dua hal yang berbeda. Kalau untuk pada saat musim hujan, untuk mencegah supaya suatu daerah itu tidak terjadi banjir karena intensitasnya yang begitu lebat, maka kita melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mempercepat jatuhnya hujan, yaitu dengan melakukan seeding atau penaburan serbuk NaCl di awan konvektif. Awan konvektif itu adalah awan-awan yang memiliki pertumbuhan menjulang ke atas, dan biasanya ini memiliki potensi curah hujan yang tinggi atau kita sebut awan cumulonimbus. Maka ini kita jatuhkan, hujan-hujan ini kita percepat hujannya di daerah sebelum masuk wilayah daratan suatu pulau. Misalkan di Jabodetabek, ini kita bisa jatuhkan di laut Jawa maupun selat Sunda. Namun kalau TMC dilakukan untuk kebakaran hutan dan lahan, maka TMC ini hujannya harus dijatuhkan di tempat di mana terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena berfungsi untuk memadamkan. Karena apabila terjadi kebakaran gambut yang begitu dalam dan begitu luas, maka ini sulit dipadamkan dengan pemadaman yang biasa-biasa saja. Maka curah hujan yang lebat akan bisa memadamkan sampai kedalaman tertentu, misalkan 10 meter, karena gambut ini memiliki karakteristik kalau disiram air itu tidak langsung padam, dia masih memiliki bara yang tersimpan. Kalau tidak basah sepenuhnya, maka dia tidak akan padam. Kembali lagi untuk TMC, kalau untuk cuaca ekstrim itu mengurangi intensitas hujannya supaya tidak jatuh di area yang dilindungi, misalkan Jabodetabek, maka kita tidak akan jatuhkan di Jabodetabek. Kira-kira itu pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca di dua hal yang berbeda. Tapi dua hal yang berbeda itu juga harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Kan tidak mungkin nanti hujan tidak dijatuhkan di daratan, dari mana nanti sumber air selanjutnya. Ya baik, kemudian Pak Guswanto, bagaimana dengan wilayah di Indonesia yang berpotensi untuk diterpa angin puting beliung? Adakah kiranya cara untuk memecah arah angin begitu agar puting beliung tidak terbentuk, atau seperti apa, Pak? Ya, kalau terkait puting beliung ini agak sedikit dicermati lebih jauh, karena puting beliung ini adalah suatu gerakan angin dengan kecepatan acak, ya, dia bisa memutar dan waktunya tidak lama, biasanya kurang dari 30 menit atau 15 menit. Dan kalau dia terjadi di daratan dinamakan puting beliung, kalau dia di lautan atau di sekitar danau dinamakan water spout, ya. Nah, kita lihat identifikasi awalnya adalah biasanya adanya awan cumulonimbus. Nah, karena pemanasan dan energi kinetik yang terjadi di situ, maka akan membentuk angin berputar seperti belalai. Nah, ini kita masih belum bisa untuk menghilangkan terjadinya puting beliung. Bahkan mendeteksi pun ini juga masih ada, sudah kita lakukan beberapa yang durasinya agak lama bisa kita lakukan. Tapi kalau durasinya yang singkat, hanya 1 menit, itu tidak bisa terdeteksi. Nah, barangkali yang perlu kita waspadai sebenarnya adalah yang skala lebih besar, yaitu barangkali seperti kecepatan angin di atas 45 km per jam, ya, adanya low level jet seperti yang kita lihat sebelum terjadinya hujan, itu biasanya terjadi angin kencang. Nah, itu yang banyak terjadi. Kalau puting beliung ini memang terjadi, tapi tidak segala tempat akan terjadi. Jadi masih kalau dibandingkan dengan angin kencang, itu lebih banyak angin kencang dari sisi datanya yang kejadian. Demikian. Terakhir Pak, bisa disampaikan imbauan kepada masyarakat apa yang sebaiknya dilakukan sebelum cuaca ekstrim ini terjadi?
Baik, himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat dari BMKG, yaitu yang pertama masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung, di baik musim kemarau, baik musim pancaroba, baik musim penghujan. Ini tetap kita waspada, tidak boleh kita meremehkan. Terutama untuk daerah atau masyarakat yang berada dan tinggal di daerah rawan bencana hidrometeorologi. Kemudian yang kedua, BMKG juga mengharapkan masyarakat tetap mengupdate informasi cuaca dari BMKG, baik itu informasi cuaca publik, informasi cuaca penerbangan, informasi cuaca maritim melalui kanal-kanal yang tersedia, baik ada call center 196, ada website BMKG, ada sosial media BMKG, dan ada aplikasi info BMKG, serta Instagram, YouTube, dan sejenisnya. Ini kita berikan. Boleh juga datang ke UPT-UPT BMKG di daerah, jadi langsung mendatangi meminta informasi apa yang terjadi tentang perakiraan cuaca ke depan, itu bisa langsung ke sana. Yang ketiga, BMKG juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih mengenali lingkungan dan potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Maksud kami adalah karena salah satu upaya mitigasi yang sesungguhnya itu adalah dengan memahami cuaca dan lingkungan tempat tinggal. Terkadang hujan tidak ekstrim, tapi bisa menyebabkan banjir karena lingkungannya yang cekung atau lingkungannya bantaran air, bantaran sungai, atau lingkungan kita bertempat tinggal di sebuah lereng. Nah, sehingga ini dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana hidrometeorologi pada waktu-waktu tertentu. Ini yang perlu kita. Jadi tiga itu yang kita sarankan dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang bisa dilihat barangkali dengan melakukan persiapan untuk kalau terjadi banjir, terjadi kita lakukan dengan tas bencana dan lain sebagainya. Itu hal-hal kecil yang secara pribadi bisa kita lakukan. Namun yang tiga saya sebutkan di depan itu adalah yang utama. Ya, Terima waspada kasih. dan tidak boleh meremehkan akan cuaca ekstrim yang akan terjadi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan hidrometeorologi. Kemudian masyarakat ini juga diimbau untuk terus update ya Pak, update cuaca dari kanal resmi Betul. BMKG, baik melalui call center maupun melalui aplikasi info BMKG. Dan terakhir, masyarakat diimbau untuk dapat lebih mengenal lingkungannya dan juga potensi bencana di tempat tinggalnya. Terima kasih banyak Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG yang telah bergabung bersama kami pada hari ini dengan tema mitigasi BMKG. Tangkal ancaman cuaca ekstrim. Terima kasih banyak Pak Guswanto, salam sehat Terima selalu. kasih kembali Bilqis dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.